Inverternya diserang semut kayak ini. Jadi tadi ada bau-bau gosong, ada bunyi beletuk gitu ya. Tapi ini masih nyala nih. Inverternya masih nyala sih. Alhamdulillah. 220, kita tes dulu, kita bongkar dulu deh. Nah, jadi kalau nggak semut, cicak atau laba-laba yang ternyata bisa menjadi penyebab inverter tiba-tiba error ya. Grid tire-nya kayaknya masih oke nih, masih nyala. Bukan dari GTI, masih oke nyala. Masuk ke sini. Sementara kita kaget juga nih, berarti harus bongkar-bongkar dulu ini nih bodinya ya. Waduh, kayak ini semut nih, biang koslet ya. Kacau nih. Nih, jadi mantau PLTS itu harus melototin banget ya. Kayak miara ular, harus belajar tiap hari melototin biar tahu mana resikonya, mana bahayanya. Semut, cicak, laba-laba. Waduh, kena serangan semut. Inverternya diserang semut kayak ini. Jadi tadi ada bau-bau gosong, ada bunyi beletuk gitu ya. Tapi ini masih nyala nih. Inverternya masih nyala sih. Alhamdulillah. 220, kita tes dulu, kita bongkar dulu deh. Nah, jadi kalau nggak semut, cicak atau laba-laba yang ternyata bisa menjadi penyebab inverter tiba-tiba error ya. Grid tire-nya kayaknya masih oke nih, masih nyala. Bukan dari GTI, masih oke nyala. Masuk ke sini. Sementara kita kaget juga nih, berarti harus bongkar-bongkar dulu ini nih bodinya ya. Cek inverter tadi pagi ada bunyi meleduk daun bau gosong gitu. Takutnya jadi sarang semut. Nah, ini apakah ada tanda-tanda korslet enggak ya Pak ya? Kalau disambung ke aki sih masih nyala, bisa nyalain lampu AC gitu ya. Cuma takutnya untuk beban berat ada yang mencurigakan. Apa semutnya tadi ke situ ya, ada kayak bekas meleleh. Nggak ada tanda gosong-gosong sih, cuma bau kabel gosong aja sebetulnya.
Mudah-mudahan masih aman. Di sini juga nggak ada. Kayaknya yang agak aneh yang di sini nih. Kayak ada tanda meleleh. Mungkin semutnya ke situ. Tes inverter yang tadi kayaknya ada semut jalan-jalan dan takutnya ada sesuatu hal karena sempat bau gosong dan ada bunyi. Kayaknya emang ada yang meleleh dikit. Kita tes dulu. Bismillah. Masih nyala sih, alhamdulillahnya. Cuma bau plastik kebakarnya agak masih kuat nih, menyengat. Tes lampu. Nah, lampu juga nyala. Nah, kayaknya di sini nih, Pak. Nah, apa dari sini ya yang agak tanda-tanda apa ya? Kayak meleleh mungkin ya, kena panas. Kalau yang lain sih nggak ada tanda-tanda gosong. Coba dideketin. Ini aman. Mudah-mudahan saya sendiri dari pompa air, kemudian anak nasi rice cooker cuma 500 watt hour ya. Ampere tertinggi 0,2. Oh, saat ini lampu indoor cuma 0,2 ampere. Watt paling tinggi pompa air itu lonjakannya di 580 watt. Jadi inverternya dihantam oleh hampir 600 watt ya, masih aman lah. Ini sekarang 36. Nah, pemakaian sekarang 0,5 kWh. Jadi pemakaian dari off grid cuma 0,5, sementara produksinya tadi 1,2 kWh ya, 1200 watt hour. Nah, mau 1300. Oke, jadi dari sisi input 2 kali lipat dari pemakaian, udah cakep sih. Oke. Kalau on gridnya 275 watt hour. On gridnya ini soalnya posisi panelnya agak ke bawah, jadi kena shading, jadi cuma 300 watt hour dari 2 kali 100 watt. Kurang ideal. Nanti kita switch yang on gridnya harusnya yang posisi panelnya paling banyak kena matahari. Sementara yang off grid mungkin bisa kita switch dengan yang lain gitu ya. Yang ini nih kayaknya nih. Sekarang jam 4 sore karena tadi baterainya udah floating charge gitu ya. Udah posisi penuh. Jadi sore kita nanak nasi dulu buat persediaan malam atau buat besok pagi bikin nasi goreng. Nah, setelah kita tarik nih, jadi arus dari si akinya kita pakai,
si baterai dari float charge turun lagi menjadi boost charge gitu ya, karena dia voltage-nya udah turun di 12.3. Tadi sebelum kita gunakan voltage-nya di atas 13 poin berapa ya, poin 8 atau poin berapa. Rice cookernya pakai yang kecil cuma 300 watt, kalau pakai yang besar itu bisa 400 watt. Jadi penggunaan perabot juga harus kita sesuaikan dengan kondisi si aki ya, karena kalau 400 watt agak berat juga kalau menjelang sore begini. Kalau yang 0,6 liter agak ringan lah ya, 300 watt nih, karena kita butuh buat disisakan buat nanti nyalain lampu outdoor. Jadi untuk pemakaian sekitar berapa ini ya, 0,6 kWh, sekitar 700 watt hour. Hari ini kita gunakan buat masak rice cooker pagi, rice cooker gede, kemudian pompa air, dan rice cooker kecil 700 watt hour. Nah ini udah mulai matang nih, si rice cookernya udah berhenti dari mode menanak nasi atau memasak menjadi mode menghangatkan. Menghangatkan ini cuma 8.6 watt ya, jadi lumayan nih. Si Cosmos apa Miyako tuh ya, Cosmos kayaknya sih, metode menghangatkannya cuma 8 watt saja, irit juga nih. Nah jadi untuk pemanfaatan dari 10 kali 100 watt peak, akinya 100 ampere dan 120, kita bisa menggunakan setiap siang hari di kisaran minimal ya, ini karena mendung, sekitar 670 watt hour ya. Kalau panas banget sih kita bisa sampai 2 kWh ya, kita manfaatkan nih jor-joran dengan 10 watt peak, 10 kali 100 totalnya ya. Nah untuk komposisi ini masih campur aduk, ada yang 24 volt, ada yang 12 volt susunan panelnya. Besok kita tes lagi apakah produksinya bisa di 202 kWh ya. Kalau idealnya sih efisiensi kalau kemarau panas terik itu di atas 3 sampai 4 kWh ya kalau 100 watt peak itu. Ini cuma dapat 1,2 atau 1,3 watt hour, agak kurang bagus. Kita lihat 9 jam penyinaran, 1300 ya, mau 1,4 kWh, lumayan lah. Nah jadi untuk 1,4 kWh mungkin kita bisa masak air panas juga nih. Termos agak kosong nih, nggak ada yang bikin air panas, jadi kagak bisa ngopi.